What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan memberikan tips buat teman-teman yang barusan main game ini. Tapi tips ini tuh berdasarkan pendapatku aja. Jadi kalian bisa memberikan pendapat lain di kolom komentar. Jadi biar nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi nanti apa aja yang aku bahas? Di sini aku akan bahas beberapa hal penting yang harus dilakukan buat para pemula agar dapat mengembangkan permainannya. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah leveling. Leveling di sini aku maksud itu adalah level dari player. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi proses kalian leveling ini itu yang penting karena nanti akan berguna untuk pembahasan yang akan aku jelaskan nantinya. Jadi yang penting itu prosesnya, bukan masalah levelnya. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan dalam leveling? Yang pertama adalah kalian harus bermain secara rutin setiap hari. Terdengar sedikit membosankan, tapi proses ini tuh penting karena setidaknya kalian bisa melakukan progres setiap harinya ketika kalian bermain setiap hari. Saat kalian bermain, kalian harus tetapkan juga apa yang ingin kalian lakukan saat kalian membuka game ini. Kalau untuk aku, yang paling utama itu ketika kalian bermain, kalian minimal harus menyelesaikan daily missions. Ini yang kedua. Jadi minimal setidaknya ketika kalian bermain itu, kalian setiap harinya harus menyelesaikan daily mission. Nggak perlu kalian selesaikan semuanya, cukup minimal itu 10 aja. Karena kan 10 itu udah termasuk ya nyelesain yang mission rewardnya itu buat bisa dapat hadiah penuh. Dan juga kalian kalau memilih misi nggak perlu misi yang susah-susah, kalian bisa pilih misi yang gampang-gampang aja dan simple untuk diselesaikan. Contohnya kayak misalkan kalau kayak aku itu, kalian bisa minimal mainin Rune Temple, terus Crystal Cave. Karena kan kalau di Rune Temple dan Crystal Cave itu ada fitur namanya bisa kalian buat untuk idle. Jadi kalian tinggal atur aja seberapa banyak kalian ingin mengulang permainan itu tanpa harus ada di dalam permainannya. Meskipun kalian keluar dari game, prosesnya tetap akan berjalan kan. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk melakukan grinding XP biar leveling. Dan selagi kalian grinding ini, kalian bisa mendapatkan material yang bisa digunakan untuk meningkatkan mercenary kalian nanti yang akan aku bahas nantinya. Jadi yang aku bilang tadi, proses dari leveling ini adalah yang berguna, bukan levelnya yang terlalu berguna, tapi proses kalian melakukan level ini itu yang berguna untuk pembahasan atau untuk progres kalian. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kalau menyelesaikan Crystal Cave atau Rune Temple, kalian cukup pilih yang mana yang kalian butuhkan. Kalau untuk saat ini, yang kekurangan itu aku ada di Magician. Jadi kalian cari aja yang kalian kekurangan itu apa. Jadi kalian bisa nabung gitu. Atau kalian yang butuhkan saat ini itu apa. Jadi kalian bisa pilih kalian ingin mencari material yang apa. Jadi untuk leveling di sini kalian bisa lakukan misi-misi atau selesaikan misi-misi yang bisa membantu kalian sekaligus untuk mengumpulkan material. Jadi kalian bermain itu tidak hanya asal bermain. Lalu juga kalian jangan lupa untuk membuka event dungeon. Terserah kalian mau pilih gold atau yang slime. Kalau aku biasanya itu pasti selalu slime karena ya buat material level up mercenary. Jadi leveling ini itu berguna untuk kalian bisa menunjukkan progres. Meskipun kalian pemula, kalian tetap bisa mengimbangi permainan gitu. Jadi kesannya kalian tidak merasa tertinggal. Meskipun kalian baru bermain, kalian tetap bisa mengejar ketertinggalan itu dengan melakukan progres setiap harinya. Jadi untuk leveling ini ada dua yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus bermain setiap hari. Ketika kalian bermain itu, kalian juga harus setidaknya menyelesaikan misi harian yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan material-material dan juga hadiah-hadiah. Lalu selanjutnya event Jumpstart Quest. Jadi event Jumpstart Quest ini adalah event bagi para pemula
yang isinya itu adalah misi-misi yang harus kalian selesaikan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang dapat membantu kalian untuk meningkatkan progres permainan kalian itu lebih cepat, karena hadiahnya itu rata-rata susah didapatkan ketika misi-misi biasa. Jadi di Jumpstart Quest ini tuh kalian bisa mendapatkannya secara cuma-cuma, secara gratis, secara cepat, tetapi kalian harus dapat menyelesaikan misinya. Dan misinya di sini itu rata-rata berbentuk proses, jadi kalian nggak perlu khawatir. Event ini akan tetap ada sampai kalian bisa menyelesaikan semua misinya. Jadi eventnya ini nggak akan hilang meskipun seberapa lama kalian bermain. Nah, di event ini hadiah yang ditunggu-tunggu itu adalah mercenary selection. Jadi kalian bisa memilih mercenary yang kalian inginkan, baik itu mercenary bintang 4, bintang 5, bahkan mercenary legendary pun bisa kalian dapatkan ketika menyelesaikan misi Jumpstart Quest ini. Nah, di sini aku akan membantu kalian untuk memilih mercenary mana saja yang bagus untuk dipilih. Tetapi kalian juga bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar agar kita nanti saling berbagi mana mercenary yang paling baik. Yang pertama adalah mercenary supporter bintang 4. Untuk di meta yang saat ini kebanyakan itu digunakan di Novice Arena. Yang dipilih itu ada Ceres dan juga Serendia. Nah, itu kalau menurut pendapat aku. Tapi ada juga yang memilih si Lulu atau si Isabel. Bahkan juga ada yang pakai Ebony. Tapi kalau aku menyarankan itu pakai aja si Ceres dan juga Serendia, karena dari updatean yang terbaru, Ceres itu memiliki skill yang lumayan OP untuk dimasukkan ke dalam meta Novice Arena. Lalu untuk bintang 4 Magician, kalian kalau ingin memilih untuk dimasukkan ke dalam meta Novice Arena, kalian bisa pilih Charlotte atau Hel. Tapi kalau kalian ingin mengambil mercenary yang bisa digunakan untuk World Boss, kalian bisa ambil Esther dan juga Zarka, tergantung kebutuhan kalian. Lalu untuk yang defendernya masih sama, kalau kalian ingin menggunakan di meta Novice Arena, kalian bisa pilih Belasier atau si Martina, atau juga kalian bisa pilih si Iris. Jadi untuk defender itu ada 3 pilihan, ada si Belasier, Martina dan juga Iris, tergantung meta kalian. Kalau dari aku ambil Belasier dan juga si Iris. Lalu untuk yang warrior hampir sama seperti si Magician tadi. Kalau kalian butuh meta di Novice Arena, kalian bisa pilih Alce, karena kemarin dia baru saja menerima companion baru dan juga pembaruan skill kan. Dan juga kalian bisa pilih si Riddle atau si Viola. Tapi kalau misalkan kalian ingin digunakan untuk dalam World Boss, kalian bisa pilih si Orien dan juga si Viola. Sekarang yang bintang 5. Untuk di meta sekarang itu kebanyakan pakai si Venaka dan juga si Veronia atau bahkan juga Mikaela. Tapi kebanyakan masih pakai Venaka dan juga si Veronia. Tapi kalau untuk si World Boss, Floria itu bagus karena dia kemarin kan menerima companion dan juga pembaruan skill. Lalu kalau untuk magiciannya sih pilihannya cukup banyak. Kalian bisa ambil Frisia dan juga si Valtor untuk meta arena. Karena meta-meta saat ini itu butuh magician yang memiliki skill pertahanan yang kuat dan juga HP yang tinggi. Di sisi ini Valtor itu punya HP yang tinggi, kalau si Frisia itu punya skill pertahanan yang kuat. Di sini defender juga gak kalah banyak pilihannya. Kalian bisa pilih Kaoli, Glacia, Seir, Kailin, Arkan, bahkan Cecilia. Tapi kalau sekarang kebanyakan itu masih pakai Glacia sama si Cecilia. Kenapa milih Cecilia? Karena kebanyakan meta sekarang itu masih meta satu line atau meta kereta, jadi itu mercenary kebanyakan di satu line aja. Lalu untuk warriornya, warrior di sini itu termasuk pilihan yang OP. Jadi kalau kalian pingin meta yang ngikutin meta sekarang, kalian bisa ambil Eleanir atau kalau nggak Jin atau nggak si Sigmund. Meskipun di situ yang hot itu Dalvi, tapi Dalvi saat ini itu udah banyak counternya. Sedangkan untuk Eleanir, Jin dan juga Sigmund itu adalah warrior-warrior yang dapat mengcounter meta-meta yang sekarang. Lalu yang terakhir yang ditunggu-tunggu yaitu Legendary. Untuk The Six Devil sendiri yang masuk meta saat ini itu hampir semuanya itu masuk meta, tergantung formasi yang kalian lakukan atau yang kalian bentuk.
Untuk menurutku, mercenary dari The Six Devil yang dapat mengcounter meta yang sekarang itu ada si Alex dan juga si Angelica. Tapi kalau kalian ingin mempertahankan formasi kalian agar tetap kuat, kalian bisa ambil Grand Hill dan juga Ravitea. Kenapa gak ambil Nartas? Meskipun Nartas itu memiliki tile yang panjang, tapi Nartas itu memiliki banyak counter. Dia dilawan oleh Grand Hill aja, dia itu bisa langsung mati. Lalu untuk yang Dominus Octo, hampir semuanya juga itu masuk ke meta. Namanya juga Mercenary Legendary kan, pasti semuanya bisa disesuaikan dengan meta. Tapi kalau menurut aku, yang berlaku meta saat ini itu ada si Seto, yang pasti Seto yang pertama daripada si Beliat. Lalu di antara Mamonir dan juga Velvern, itu semuanya itu dua-duanya itu hampir digunakan semua. Tapi yang rame saat ini itu Mamonir. Mamonir itu yang sering terlihat di meta ketimbang si Velvern. Jadi kalau menurut aku kalian bisa ambil Seto dan juga si Mamonir aja. Tetapi yang perlu kalian ketahui, ini semua itu tergantung formasi dan juga meta yang kalian pakai. Ini hanya menurut pendapatku melihat dari meta-meta yang ada pada saat ini. Jadi kalian bebas menentukan meta kalian sendiri. Lalu tentang mercenary management. Yang aku maksud mercenary management itu adalah mercenary mana-mana saja yang harus kalian tingkatkan skillnya ataupun kalian tingkatkan levelnya. Oke, paham? Jadi yang pertama yang perlu kalian atur yang sudah pasti itu pertama statsnya, dan juga yang pasti itu adalah skillnya. Yang mana yang kalian harus tingkatkan dulu? Yang pasti yang kalian gunakan di ranah PvP, di arena atau di novice arena. Kalian bisa tingkatkan rune, bisa tingkatkan soul gear, itu dari hasil kalian grinding di leveling tadi. Nah, untuk mercenary mana saja yang kalian harus gunakan atau yang kalian harus tingkatkan terlebih dahulu, seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa pilih mercenary yang masuk di meta saat ini atau mercenary yang mengcounter meta-meta saat ini. Bisa dipahami kan ya? Oke, jadi contohnya kayak si Angelica ini. Aku kan pakai meta si Angelica. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu untuk menghabiskan material kalian di mercenary yang kalian gunakan di ranah PvP. Karena kalau misalkan kalian ragu-ragu, kalian nggak akan bisa berkembang sama sekali di ranah PvP. Kalau kalian takut rugi untuk mengembangkan mercenary kalian dengan material yang kalian kumpulkan susah-susah, ya percuma kan. Kita kan mengumpulkan material untuk meningkatkan mercenary kita, untuk meningkatkan progres kita. Jadi ya kalian nggak perlu rugi-rugi atau nggak perlu khawatir kalau material kalian akan habis terbang sia-sia. Karena kalau kalian pilih mercenary yang kalian gunakan di PvP, kalian harus benar-benar sepenuhnya istilahnya kayak ya harus total memberikan peningkatan ke mercenary itu. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu takut rugi, karena nanti mercenary ini itu bisa nggak ya bertarung di PvP, kuat nggak ya, cocok nggak ya di PvP. Kalian nggak perlu ragu-ragu, karena yang seperti aku bilang tadi, kalian cukup pilih mercenary yang bisa menyesuaikan di meta saat ini atau yang dapat mengcounter meta saat ini. Nah, yang terakhir itu adalah pembahasan PvP. Di sini yang aku maksud PvP adalah mercenary mana saja yang bisa kalian gunakan untuk masuk ke meta. Yang pertama, kalian harus lihat di Hotmart. Di Hotmart ini mercenary mana saja yang sering digunakan di meta yang saat ini. Oke, kalian bisa lihat untuk di arena yang nomor 1 yang sering muncul itu ada Mamonir, Falza, Helga, Venaka, Alex, Jin, Galania, Asmode, Sigmund, dan juga si Velvern. Itu mercenary dari berbagai role ya, yang sering muncul di arena saat ini. Nah, di sini kalian bisa lihat juga untuk yang warrior mana saja yang sering muncul. Di situ ada juga Gunter dan juga ada si Angelica. Lalu untuk yang novice arena sama seperti tadi, ada Hepasia, Iris, Julie, Xenon, Sui, Ebony,
Beatrice, Horan, Deka, dan juga Brisa. Jadi mercenary yang kalian sebelumnya anggap ini bisa nggak ya, cocok nggak ya masuk di meta, kalian bisa tentukan atau kalian bisa pikirkan di Hotmart. Dan di Hotmart ini kalian akhirnya bisa menentukan, juga bisa belajar mercenary mana saja yang cocok dimasukkan. Lalu saranku adalah ambil mercenary yang ada di Hotmart ini, atau mercenary yang dapat mengcounter mereka. Oke, akhirnya selesai juga pembahasan tentang tips-tips bagi pemula. Sebelumnya yang aku ingin sampaikan adalah hal-hal yang aku sampaikan tadi itu adalah menurut pendapatku sendiri. Jadi kalian bebas ingin setuju atau tidak setuju untuk meniru atau untuk menerapkan di akun kalian, di permainan kalian, karena ini sepenuhnya adalah pendapatku. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, kalian bisa share di kolom komentar agar kita nanti bisa belajar bersama. Dan juga kalian gak perlu ragu-ragu untuk bertanya-tanya di kolom komentar, yang kalau aku mampu aku pasti akan jawab untuk membantu kalian. Dan juga kayak bermain, setiap orang itu berbeda-beda, jadi kalian bisa bebas menentukan mana yang terbaik, mana yang senyaman kalian untuk bermain game ini. Jadi ya segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Aku harap kalian gak bosan-bosan. Sampai jumpa lagi. Bye bye.